Wahid Isnen Salasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Insight? Seperti biasa, host ganteng menghantui dirimu. Hai. Seperti biasa, Sahil Mulahela hadir lagi di sini di podcast Insight di Jak TV. Tentunya kita akan ngobrol-ngobrol seputar kehidupan, apapun yang bisa kita angkat dari kehidupan ini, pokoknya bakalan kita obrolin di sini. Tapi yang jelas, pesan pentingnya adalah ketika ada perbedaan apapun itu jangan dibawa baper. Ambil baiknya, buang buruknya ya. Karena di podcast Insight ini segala macam yang ada di dunia ini akan kita obrolin untuk kita ambil ilmunya. Buka mata, buka hati, buka pikiran supaya ilmunya masuk. Itu kuncinya. Tapi jangan lupa ya untuk melakukan protokol kesehatan juga nih buat teman-teman Insight semuanya biar sehat walafiat, terhindar dari COVID-19. Caranya adalah dengan melakukan 3M. Pakai masker, menjaga jarak, hindari kerumunan dan juga mencuci tangan ya dengan air mengalir dan juga sabun supaya semuanya higienis dan juga steril. Nah, kari ini kue bukan kue, makanan kali kari C gitu. Kali ini saya udah kedatangan sama seseorang. Beliau ini luar biasa banget karena punya rumah makan gratis di Ciang sana. Beliau adalah Mas Adit. Assalamualaikum Mas Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Adit? Alhamdulillah sehat. Nggak dibawa makanannya? Mas Adit, jadi Mas Adit ini adalah pemilik rumah makan gratis yang ada di Ciang sana ya? Iya. Nggak cuma Ciang sana ya? Iya, ada di Cilangkap juga. Cilangkap ada. Ada di Pasar Minggu. Oke. Terus di tempat-tempat lain tapi yang ngurus orang temen. Oh, yang ngurusin teman? Iya. Kalau yang saya sendiri pribadi 3. Cilangkap, Oke. Pasar Minggu sama Ciang sana. Wow. Nah, ini yang kita pengen tahu nih. Awalnya gimana sih kok Mas Adit tiba-tiba bisa kepikiran untuk bikin rumah makan gratis? Sedangkan orang di mana-mana berlomba-lomba bikin rumah makan untuk cari profit gitu kan? Iya. Jadi ceritanya waktu itu sedang diuji sama Allah, kesulitan ekonomi. Saya jualan keliling, jualan waktu itu sepi. Oke. Nyari duit susah, sampai pernah kami sekeluarga diusir dari rumah kontrakan karena nggak punya uang buat bayar kontrakan. Gitu. Di saat susah itu nggak punya motor, nggak punya kendaraan, nggak punya sepeda. Setiap hari jalan kaki ke masjid. Nah, suatu ketika waktu itu habis sholat subuh di Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Di Cibubur itu keluar dari masjid, masih ada pengajian, jamaah masih banyak di masjid waktu itu. Saya keluar, saya pulang. Nah, saya ketemu sama seorang nenek-nenek bawa karung. Dia usianya 92 tahun, kakinya bolong. Innalillahi. Jalannya kencot-kencot gitu. Saya tegur, nenek kok jalannya bolong, kakinya kok bolong, jalannya kencot-kencot. Kenapa? Ya Jang, kaki nenek sakit. Begitu saya senter, ternyata kaki nenek itu nggak cuma bolong tapi ada ulat kecil-kecil di kaki nenek itu. Terus? Saya tanya tinggalnya di mana nek? Di kampung Pabuaran Wetan di desa Ciang sana. Agak masuk ke dalam pelosok. Akhirnya saya antar pulang. Setelah saya antar pulang, ada ibu-ibu lagi jemur pakaian di depan rumah nenek itu. Saya tanya, Bu, saya ketemu nenek ini di depan masjid, bawa karung, usia 92 tahun, kakinya bolong, ada ulat. Kemana suaminya, anaknya, keluarganya, kok tega sekali nenek-nenek suruh cari duit. Saya bilang gitu. Kata ibu itu, nenek ini hidupnya sebatang kara Mas. Kalau dia tidak cari rongsok nggak bisa makan. Nah, disitulah saya tersentuh gitu kan. Saya pulang jalan kaki, saya ceritakan ke istri saya penasaran pengen ketemu sama si nenek. Saya temuin, terus di tempat nenek itu saya bilang ke istri saya, Dek, mulai hari ini kamu masak yang banyak, nanti makanan itu kita anterin ke rumah nenek ini setiap hari. Biar nenek ini tidak usah cari lagi rongsok. Seperti itu. Nah, setiap kali saya kasih makan ke nenek-nenek itu sampai nenek itu meninggal, itu jualan saya tuh tiba-tiba ya, tadinya saya nggak punya kenalan, biasa laku cuma 1, 2 gitu. Di depan masjid saya jualan teh tarik, jualan radio, jualan murotal. Itu biasanya laku cuma 1, tiba-tiba ada orang mesen 10 unit, 20 unit, sampai pernah ada yang beli 100 unit gitu. Saya juga heran gitu, dapat rezeki tak disangka-sangka gitu. Jadi semenjak ngasih makan si nenek, doanya betul-betul dikabul banget gitu. Jadi kata nenek itu kan mudah-mudahan nanti rezekinya dilancarin, dikasih sehat. Saya dulu sakit-sakitan bener. Saya sakit-sakitan dulu. Saya diponis sama dokter nggak bisa punya anak, mandul kata dokter. Nah, semenjak kasih makan nenek, istri saya hamil. Sekarang anak saya 2 gitu. Terus rezeki saya benar-benar lancar gitu. Saya juga heran, ini
benar-benar doanya si nenek ini luar biasa gitu. Karena dia selama itu sudah berpuluh-puluh tahun hidupnya sendirian, cari uang sendiri, cari rongsok. Kalau nggak nyari rongsok, apalagi dalam kondisi sakit nggak bisa makan, kelaparan, gitu nangis itu nenek itu. Nah ketemu sama saya kasih makan tiap hari, saya pijit-pijit kakinya, terus saya didoain sama dia, gitu. Dan benar-benar doanya tuh terkabul. Bahkan sebelum nenek meninggal pernah doain saya gini, nanti insya Allah mudah-mudahan nanti apa yang belum kamu dapetin di dunia ini kamu dapetin, katanya gitu. Kamu sudah pernah ke umroh ke tanah suci belum pernah nek, doainnya nek ya mudah-mudahan nanti kamu bisa umroh, katanya. Benar-benar umroh, saya dapat umroh gratis. Oh ya? Iya, dan saya sangka yang ngumrohin saya itu orang kaya, ternyata pembantu. Pembantu rumah tangga Yang ngumrohin? yang ngumrohin. Saya sangka ini orang kaya banget ini ngasih saya umroh gratis gitu. Kok bisa? Begitu saya tanya, ibu tinggalnya di Arab Saudi. Saya kerja mas, katanya. Kerja apa bu? Ngasuh anak orang, kadang nyapu, ngepel gitu. Ya Allah, nyampe saya nggak enak gitu. Saya dikasih umroh gratis. Ternyata yang ngumrohin saya pembantu rumah tangga. Di sana di Arab Saudi Di dia Arab kerjanya? Iya, gajinya kecil nggak besar. Sama aja. Gitu. Sama aja kayak di Indonesia, gajinya 5 juta. Tapi ngasuh anak orang gitu, nyapu, ngepel. Lah, kok dia bisa tahu Mas Adit dan bisa memberangkatkan Mas Adit tuh gimana ceritanya? Dia nonton YouTube. Dia buka YouTube rumah makan gratis itu, ditonton sama dia sampai habis. Banyak dia video-video nonton. Terus dia bernazar kalau misalkan ada rezeki dia mau nabung, dia sehat, dia mau umrohin saya. Alhamdulillah dapat rezeki tak disangka-sangka. Majikannya hamil lagi, jadi kerjanya lembur terus. Gitu, kerjanya lembur terus. Dia sering dapat gaji lebih. Uangnya diumrohin ke saya, dikasihin ke saya. Wow. Umrohnya bintang 5 lagi. Oh ya? Bintang 5 30 juta bintang 5. Masya Allah. Sebelum ada corona saya berangkat umroh. Ya Allah, enak banget. Alhamdulillah. Gitu. Jadi benar-benar berkah gitu. Jadi saya juga takut juga sih sebenarnya. Takut dengan amanah. Takut sama amanah. Ya, saya punya rumah makan gratis 3. Tapi saya belum punya rumah, belum punya apa-apa, masih ngontrak. Saya masih ngontrak. Jadi setiap apa yang dititipin, dikasihin ke saya, langsung saya amanahin.